Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari dalam permenungan misi SPD Indonesia. Dan kali ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama dengan seluruh hidup kita. Permenungan ini mengantar Anda untuk memahami betapa besar kasih Allah. Dengan demikian kita supaya juga dengan besar hati memberikan jawaban atas kasih Allah dalam hidup kita. Selamat berjumpa, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat semua. Dan selanjutnya ikutilah permenungan yang sudah saya siapkan. Ini hanya membantu Anda untuk memahami firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita memasuki minggu ke-31 tahun B. Kita mulai permenungan kita dengan pertanyaan seorang ahli kitab kepada Yesus yang bertanya, manakah perintah yang utama dari seluruh perintah Allah? Saya kira pertanyaan ini sangat penting. Mengapa penting? Karena berkaitan untuk mengetahui mana hukum perintah Tuhan yang harus kita ikuti dengan memberi perhatian yang lebih besar yang harus kita ikuti dengan setia. Agar hidup kita berorientasi di jalan yang benar dan agar kita selamat. Amin Bapak Ibu. Amin. Pertanyaan ini tidak mudah karena Musa menyampaikan banyak perintah dan larangan-larangan yang disampaikan Tuhan kepadanya. Bahkan para rabi menyebut ada 613 jumlahnya larangan dan perintah. Bagaimana memilih dari sekian banyak itu? Mana yang pertama, mana yang kemudian, mana yang paling penting, mana yang utama? Solusi yang penting dan solusi yang paling sederhana yang Yesus tunjukkan kepada kita, kita temukan pada 10 perintah Allah, Dekaloh. Ini penting karena 10 perintah langsung disampaikan Allah kepada umat Israel. Sementara yang lainnya disampaikan kepada umat oleh Musa. Dan dalam 10 perintah Allah yang ada hanyalah larangan-larangan. Dan tentu saja terbatas dan sempit, bukan? Misalnya, jangan ada Allah-Allah lain. Jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Jangan mencuri. Jangan memfitnah, jangan berzinah, dan seterusnya. Larangan-larangan ini penting karena akan mengkondisikan kita hidup dalam rahmat Allah. Meski serba larangan, tetapi dia dapat mengarahkan dan memberi makna positif dalam hidup ini. Perintah-perintah dan larangan-larangan ini begitu dinamis. Kita harus mengarahkan diri kepada tujuan yang lebih jauh lagi. Yesus memberikan jawaban yang kita temukan dalam bacaan pertama. Dengar Israel. Ini cara untuk menarik perhatian para pendengar. Tuhan Allah kita hanya satu, Maha Esa.
inilah pusat iman orang-orang Israel. Dari iman inilah mereka mentaati perintah-perintah yang penting lainnya. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap budimu, dan dengan seluruh kekuatan. Tuhan Allah hanya satu dan Maha Esa. Kita harus memberi diri seluruhnya kepadanya dan utuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, dan kaum muda yang saya kasih, perintah ini sangat mendalam, positif, dan dinamis. Perintah ini langsung menyentuh hati manusia. Mengasihi. Untuk itu Yesus membuat kita mengerti mana yang utama, yang harus kita taati di samping yang lainnya. Bukankah kita diciptakan untuk mengasihi? Bukankah Allah adalah kasih? Dan kita diciptakan karena kasih-Nya, supaya kita dapat mengasihi dan bersatu dalam kasih-Nya untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita diciptakan untuk mengasihi. Dan kita tak dapat menemukan kegembiraan yang sejati bila kita tidak hidup dalam kasih. Amin, Bapak, Ibu. Amin. Inilah jawaban Yesus kepada ahli kitab. Dan dia menambahkan yang menjadi bagian yang penting yang tak bisa dipisahkan, yakni kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Inilah karakteristik Injil. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ini suatu keharusan, suatu kewajiban. Mengapa? Karena sesama kita juga adalah anak-anak Allah. Kalau kita mengasihi Allah, kita harus juga mengasihi anak-anaknya yang lain, yakni sesama kita. Kita tak bisa menyenangkan Allah bila kita tidak mengasihi ciptaan Allah yang lainnya. Kasih inilah yang harus menggerakkan kita dalam tindakan-tindakan kita, dalam keadilan dan dalam kasih, memberi perhatian pada orang lain. Dalam Perjanjian Baru tidak dikenal lagi kurban bakaran. Yang ada Ekaristi. Ekaristi yang kita rayakan menghadirkan kasih yang begitu besar kepada Allah, juga kepada sesama. Dalam perjamuan terakhir, melalui wafat dan kebangkitannya, Yesus menghadirkan cinta yang luar biasa. Wow, luar biasa. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang menyerahkan hidupnya. Lihat Yohanes 15:13. Ekaristi. Ekaristi adalah ibadah yang menyenangkan hati Allah, karena menghadirkan kasih yang total, sempurna dari hidup Tuhan Yesus untuk keselamatan kita. Ekaristi melahirkan dalam diri kita dinamika yang sama. Dengan ikut ambil bagian dalam Ekaristi, kita terlibat dalam kasih Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dan anak-anak serta kaum muda, dalam bacaan kedua penulis surat kepada jemaat di Ibrani
mengatakan kepada kita, Yesus adalah imam besar yang telah mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita. Dia persembahkan kepada Allah Bapanya untuk menebus dosa-dosa kita. Luar biasa Bapak Ibu. Kasih Tuhan, kasih Yesus sempurna dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, mari kita sambut terang cahaya Injil. Dia bisa menggerakkan kita untuk memberikan hidup kita kepada Allah. Mari kita rayakan Ekaristi sebagai ungkapan persembahan diri kita kepada Allah. Selamat merenungkan. Ingatlah, baca lebih dahulu, renungkan, dan renungan ini, refleksi ini hanya membantu Anda untuk lebih mendalami apa yang firman Tuhan katakan yang kita baca. Salam dari Domus, Pater Agus Inyoman Murtike, SPD. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ku renungkan firman-Mu, siap